Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, apa kabar hari ini? Semangat ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Kelas 4, tema 2, subtema 2. Ya, sebelumnya ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Ya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali melalui kegiatan pelestarian. Dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Adalah sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali jika telah habis dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berupa makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Usaha untuk melestarikan yang dapat dilakukan, misalnya melakukan sistem tebang pilih, reboisasi atau penanaman kembali, membuat penangkaran, hutan lindung, cagar alam, dan suaka marga satwa. Yang kedua adalah sumber daya alam non-hayati, yaitu sumber daya alam yang berupa benda tak hidup, contohnya tanah, air, udara, sinar matahari. Untuk usaha pelestarian yang dapat dilakukannya adalah menghemat penggunaan air, melakukan kegiatan penghijauan, serta tidak membuang limbah ke tanah maupun ke saluran air. Sedangkan untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sumber daya alam energi, contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Yang kedua adalah sumber daya alam mineral logam, contohnya besi, nikel, seng, emas, perak, dan timah. Dan yang ketiga adalah sumber daya alam mineral non-logam, contohnya belerang, batu kapur, granit, asbes, marmer, dan pasir kuarsa. Karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui, kita harus menghemat dalam pemanfaatannya. Salah satu contoh sikap menghemat penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah memanfaatkannya dengan bijaksana. Pemanfaatan sumber daya alam. Manusia memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan. Karena sumber daya alam satu daerah dengan daerah lainnya tidak sama, kegiatan ekonomi manusia di satu daerah dengan daerah lainnya pun tidak sama.
Yang pertama, pemanfaatkan sumber daya alam berupa pertanian. Merupakan usaha mengolah tanah untuk ditanami tanaman. Kegiatan pertanian dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah sawah. Merupakan pertanian lahan basah. Hasil utamanya adalah padi. Yang kedua adalah tegal. Tegal merupakan pertanian lahan kering, tidak membutuhkan terlalu banyak air. Hasilnya tebu, jagung, singkong, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah pertanian ladang. Pertanian ladang adalah pertanian yang dilakukan dengan cara membuka areal hutan untuk menanam. Hasilnya adalah gandum dan sayuran. Pemanfaatan sumber daya alam yang kedua adalah hasil perkebunan. Tanaman perkebunan dimanfaatkan manusia untuk berbagai kepentingan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah bahan membuat makanan dan minuman. Contohnya kakao, kopi, teh. Yang kedua, bahan baku obat-obatan. Contohnya mahkota dewa, kina, cengkih, kayu putih, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah bahan baku industri. Contohnya adalah kapas dan karet. Yang ketiga adalah pemanfaatan sumber daya alam perikanan. Ada 2 macam perikanan, yaitu yang pertama adalah perikanan darat. Perikanan darat merupakan usaha pemeliharaan dan penangkapan ikan di darat, misal di sungai, danau, tambak, dan lain-lain. Hasil perikanannya antara lain lele, mujair, bandeng, udang, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah perikanan laut. Merupakan usaha menangkap ikan dan hasil laut lainnya. Biasanya dilakukan oleh penduduk pesisir pantai. Hasilnya antara lain tongkol, cumi-cumi, tuna, kerang, rumput laut, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan hasil peternakan. Merupakan usaha memelihara dan mengembangbiakkan hewan untuk dikonsumsi atau dijual. Hewan ternak dibagi menjadi 3. Yang pertama, hewan ternak besar, contohnya sapi, kerbau, dan kuda. Yang kedua, hewan ternak kecil, contohnya kambing dan kelinci. Dan yang ketiga adalah hewan ternak unggas. Contohnya adalah ayam, bebek, mentok, dan burung puyuh. Selanjutnya, pemanfaatan hasil hutan. Hutan dimanfaatkan oleh manusia karena menyimpan sumber daya yang melimpah, berupa yang pertama adalah hasil kayu. Hasil kayu berasal dari batang pohon yang ditebang dan diolah menjadi bahan baku industri, misalnya kertas dan furniture. Dan yang kedua adalah hasil
non-kayu. Sumber daya alam non-kayu adalah madu hutan yang diperoleh dari sarang lebah yang ada di pepohonan. Selain itu, hutan juga bisa dijadikan sebagai objek wisata yang dimanfaatkan untuk lahan konservasi, wisata alam, dan sarana pendidikan tentang lingkungan. Yang keenam adalah pemanfaatan hasil pertambangan. Sumber daya alam hasil pertambangan memiliki banyak manfaat. Misalnya, untuk dijadikan bahan bakar kendaraan bermotor, bahan bangunan, perhiasan, dan obat. Tetapi ingat ya, hasil tambang adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Maka kita harus berhemat. Jadi berhematlah ya. Alhamdulillah, terima kasih. Pelajaran tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya sudah selesai kita kupas tuntas. Jangan lupa jaga kesehatan, sholat, puasa, dan membantu orang tua. Belajar yang rajin juga ya. Sekian dari Ustadzah Nurul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.